Sekarang, suami bisa mencegah istri perpanjang kontrak di luar negeri ataupun berangkat ke luar negeri. Bisa menggagalkan mereka. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, halo teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu saya mendapat sebuah cerita ya. Cerita ini real, dimana seorang suami dari Papua itu mencari istrinya. Jadi seorang istrinya itu kabur dari dia, kemudian dia daftar di PJTKI di provinsi yang berbeda. Nah, setelah beberapa bulan Mbak ini proses di PT tersebut dan dia mau berangkat beberapa minggu lagi, suaminya yang dari Papua ini mencari di mana dia daftar di Indonesia dan akhirnya dia menemukan PJTKI ini. Dan tanpa berpikir panjang, sang suami langsung menghubungi kepolisian setempat daripada keberadaan PT ini dan melaporkan istrinya akan berangkat ke luar negeri tanpa seizin dia. Nah, ketika dia menghubungi polisi setempat, langsunglah digerebek PJTKI-nya dan betul ini adalah tempat istrinya mau bekerja ke luar negeri. Dikenakan apa? Pasal TPPO dan juga pasal pemalsuan dokumen. Nah, di sini kita baru belajar ya. Jadi teman-teman semuanya untuk saat ini memang penanganan untuk TPPO untuk keluar negeri itu sangat ketat sekali dan hati-hati untuk semuanya. Dan teman-teman yang memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan suami, surat izin suami itu sangat berbahaya sekali ya. Kalau suami kalian tidak terima, kalian bisa dilaporkan ke kepolisian, kemudian proses kalian akan gagal total. Nah, ini hati-hati sekali. Untuk teman-teman yang cuti juga ini ya, yang cuti ke Indonesia ataupun yang sekarang mau proses ke luar negeri. Untuk keselamatan semuanya, maka bicarakanlah baik-baik antara kalian dengan suami kalau memang belum sah bercerai ya. Nah, kisah tadi itu juga itu. Mereka itu geseh sama suaminya, si Mbak ini dengan suami yang dari Papua ini tuh geseh itu loh, bertengkar, tapi belum pernah cerai, belum sempat cerai juga, maka bisa digagalkan total seperti ini. Dan itu mudah banget loh caranya saat ini dan itu mendapat atensi dari kepolisian yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua yang mau perpanjang kontrak kemudian suaminya tidak mengizinkan, itu suami bisa melaporkan ke kepolisian dengan pasal TPPO dan juga pemalsuan dokumen, dan itu udah pasti istrinya nanti tidak bisa berangkat lagi ke luar negeri. So untuk teman-teman yang cuti, ngomong baik-baik sama suaminya biar hal seperti ini tidak terjadi. Dan juga teman-teman yang baru, ngomong baik-baik dengan keluarga ketika ingin proses jadi TKI ke luar negeri biar hal seperti ini tidak terjadi. Kan kasihan kalau hari ini terjadi, PT-nya otomatis dia akan kena pasal TPPO dan pastilah ditangkap polisi. Kalau dia punya duit banyak atau punya banyak uang, mudah sih hukumannya akan ringan. Tapi kalau PT-nya kecil, mungkin dia akan kelabakan juga seperti ini. Sponsor juga pasti akan kena, banyak juga kena lagi. Tidak bisa berangkat ke luar negeri, kan sayang sekali ya. Kejadian seperti ini kita jadikan pelajaran untuk kita semua lebih hati-hati lagi, karena saya tahu dari mbak-mbak semuanya itu banyak yang memalsukan surat izin dari suaminya walaupun sama suaminya sudah tidak bertegur sapa, tapi kalau urusan cerai itu belum selesai, maka hati-hatilah ketika suamimu dendam, ketika suamimu tidak mau lagi membuat kamu bekerja di luar negeri, dia bisa berbuat seperti ini. Dan sekarang itu mudah sekali, dia tinggal lapor ke polisi saja, kemudian PT-nya akan digerebek, PT tempat dia berangkat, kemudian menemukan itu, dibuktikanlah benar ndak benar, kemudian apalagi dia memasukkan tanda tangan, dia akan kena dua hal. Tanpa izin keluarga itu dinamakan TPPO, dan ketika dia memasukkan surat tanda tangan, surat izin dari keluarga ataupun suami, itu akan masuk ke pemalsuan dokumen, dekam di penjara, kalian tidak bisa berangkat ke luar negeri. Kalau kalian mungkin tidak akan kena penjara kalau pasalnya TPPO, tapi kalau sudah pemalsuan dokumen dan itu dilakukan sadar oleh kalian, ya kena juga gitu, akhirnya nggak bisa berangkat. So hati-hati ya teman-teman semuanya, karena memang bulan-bulan ini atau tahun ini memang luar biasa, diperketat luar biasa ya untuk proses-proses ke luar negeri seperti ini. Jadi jangan pernah lagi bermain surat palsu, jangan membeli apapun, surat-surat apapun, jangan membeli dokumen apapun, karena itu yang rugi adalah kita sendiri dan juga keluarga kita ya. Kalau memang benar-benarnya jadi TKI, bilang baik-baik dengan suaminya, izin baik-baik, kemudian ya semuanya baik-baik, saling mendukung gitu ya. Jangan lagi mbaknya TKI di luar negeri bekerja capek-capek, yang di rumah menghabiskan uang, ataupun sebaliknya yang di rumah udah setia, yang di luar negeri ya berantakan. Itu yang rugi adalah kita dan anak-anak kita sendiri nanti. So hati-hati teman-teman semua yang memasukkan surat suami ataupun yang keluar negeri ataupun yang memperpanjang kontrak tanpa izin suaminya tidak tahu, hati-hati kalian bisa kena pasal ini dan bisa gagal.